Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini berjumpa kembali dalam materi penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Kejayaan ekonomi kelautan Indonesia secara historis telah diakui dunia pada era keemasannya sebagai negara maritim yang sangat berpengaruh signifikan terhadap konstelasi perkembangan ekonomi dunia. Tercatat ada Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mojopahit, dan sejumlah kesultanan Islam di berbagai belahan Nusantara pernah menjadi negara maritim yang disegani melalui aktivitas ekonomi, pelayaran, dan perdagangan internasional dengan wilayah kekuasaan membentang mulai dari Champa, Thailand hingga sebagian Tiongkok. Menjadikan ekonomi kelautan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi Indonesia pada masa kini bukanlah tanpa alasan. Dengan gugusan 17.000 pulau lebih dan hamparan lautan yang sekitar 2 kali lebih luas dari daratan, ekonomi kelautan Indonesia memiliki potensi yang sangat dahsyat untuk ditransformasikan menjadi nilai tambah ekonomi. Upaya peningkatan ekonomi maritim yang meliputi potensi maritim Indonesia perlu dikembangkan. Sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan serta negara bergaris pantai terpanjang di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai poros maritim di dunia. Beberapa potensi maritim Indonesia yang dapat dikembangkan antara lain wisata maritim, perikanan, migas energi, serta industri manufaktur dan galangan kapal. Namun masih terdapat beberapa tantangan termasuk infrastruktur pendukung serta sumber daya alam yang belum memadai. Potensi maritim yang dimiliki Indonesia tentunya dapat dilihat dari berbagai sektor, antara lain sektor kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, perhubungan jalur internasional maupun sektor lainnya. Ada beberapa alasan pentingnya pembangunan bidang maritim. Ini tak lain adalah letak wilayah yang strategis. Wilayah Indonesia berbentuk kepulauan juga memiliki kekayaan maritim yang melimpah. Jika potensi ekonomi maritim tersebut dimanfaatkan secara optimal, maka dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN terdapat pada sektor pelayaran. Ini industri pelayaran menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di Indonesia. Dilihat dari daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih rendah, industri galangan kapal juga belum berkembang. Kemudian di sektor perikanan, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan potensi perikanan yang besar. Potensi ini mendorong Indonesia menjadi negara industri perikanan di Asia, bahkan di dunia. Saat ini kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan juga masih sangat minim. Di sektor pariwisata bahari, potensi pariwisata bahari Indonesia sangat menjanjikan untuk menarik devisa. Hingga saat ini, pariwisata bahari di Indonesia belum berkembang dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan wisata bahari. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Strategi dan kebijakan yang diambil yaitu perubahan haluan pembangunan dari pembangunan berbasis daratan atau land-based development menjadi pembangunan berbasis kelautan ocean based development. Menyiapkan 5 pelabuhan besar untuk menghadapi ASEAN Connectivity. Menerapkan regulasi untuk memperkuat pemberdayaan nelayan dalam menghadapi masyarakat
Ekonomi ASEAN atau MEA. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata agrikultur? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan untuk mengelola lingkungan. Potensi agrikultur di Indonesia ini tak lain karena wilayah Indonesia beriklim tropis, juga potensi pertanian melimpah. Di antaranya adalah komoditas unggulan, buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, bahan bakar nabati. Peran agrikultur di Indonesia yaitu menyerap tenaga kerja sebagai penyumbang dalam pendapatan nasional, sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor komoditas pertanian, sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, menjadi sektor utama pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia adalah eco-farming. Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Distribusi pupuk secara merata, perbaikan irigasi, pembangunan dan perbaikan sarana pertanian, pembukaan lahan baru, dan penyuluhan pertanian. Usaha-usaha di bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih sangat lebar. Ini adalah masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang. Tidak meratanya pendistribusian pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan dan kriminalitas. Apa yang dimaksud redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan merupakan pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok atas kepada masyarakat kelompok bawah. Redistribusi pendapatan ada dua, redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal ini adalah pendapatan dari kelompok atas ke kelompok miskin. Redistribusi ini berbentuk jaminan sosial yang berasal dari masyarakat dengan pendapatan tinggi untuk disalurkan kepada masyarakat dengan pendapatan rendah. Sedangkan redistribusi horizontal pendapatan antar kelompok yang memiliki pendapatan sama. Redistribusi ini berbentuk jaminan sosial berupa subsidi silang antar masyarakat. Bentuk-bentuk program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia antara lain program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah, program kelompok usaha bersama KUB dan usaha ekonomi produktif, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR, mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Beberapa alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia yaitu subsidi. Subsidi yang diberikan berupa potongan harga dan tambahan modal bagi produsen. Salah satu contoh subsidi yang diberikan adalah subsidi pupuk. Subsidi ini diperuntukkan para petani di daerah pedesaan. Selain subsidi, ada pengenaan pajak. Pajak memiliki fungsi distribusi pajak untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
Melalui pajak, pemerintah dapat mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan. Nah, demikian tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.